Banyak problem yang terjadi di masyarakat, Bang. Bahwa dianggap pencuri sawit ini diselamatkan oleh hukum dengan adanya peraturan Mahkamah Agung, ya. Sehingga pencurian itu bisa dilaksanakan secara berangsur-angsur dengan catatan jangan melebihi Rp2.500.000. Nah, persepsi yang seperti inilah yang sangat meresahkan masyarakat, sehingga para pekebun pesimis terhadap penegakan hukum. Baik, salam Universitas Labuhan Batu, masih tetap bersama saya, Bung Yanto Jelewu, tentunya di studio podcast Garis Narasi Universitas Labuhan Batu TV. Dalam kesempatan kali ini, kami akan berbincang-bincang seputar keresahan para petani sawit yang kerap sering terjadi atau dirasakan oleh seluruh petani sawit yang ada di Indonesia, terkhusus di Kabupaten Labuhan Batu Raya, di mana para petani sawit sering sekali sawit mereka diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau bisa dikatakan sebagai pencurian yang dilakukan oleh masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar ataupun di luar dari sekitar perkebunan milik masyarakat itu sendiri. Baik, dalam keresahan itu kita berangkat untuk membicarakan hal tersebut kepada salah satu pakar hukum mengenai pidana pencurian itu. Ada saat ini telah hadir bersama kami di studio podcast Garis Narasi, ada Hengki Sayunan Hasibuan. Apa kabar, Hengki? Alhamdulillah baik. Baik, saudara Hengki ini adalah salah satu praktisi hukum dan sekaligus juga salah satu akademisi, dosen di Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu, yang saat ini juga telah menulis jurnal tentang pidana pencurian yang di bawah 2.500.000. Baik, untuk itu kepada seluruh penonton setia Universitas Labuhan Batu TV dimanapun berada, kami akan berbincang nanti dan menanyakan kepada Hengki bagaimana sebenarnya hukum, ya, hukum yang diterapkan terhadap para pencuri kelapa sawit milik masyarakat atau milik perkebunan, apakah menggunakan ketentuan hukum yang saat ini sedang terjadi. Kira-kira, Hengki, ini kan ada banyak ya masyarakat atau para petani sawit yang saat ini mungkin hampir seluruh lah di masyarakat Indonesia merasakan hal yang sama terhadap banyaknya pencurian kelapa sawit. Sebenarnya bagaimana sih hukumnya? Kenapa sering sekali para pencuri kelapa sawit ini tidak ditahan atau tidak diproses secara hukum? Apa sebab dan akibatnya ini sehingga hal itu saat ini tidak bisa menjadi efek jerah kepada pencuri kelapa sawit? Kira-kira bagaimana menurut saudara Hengki? Terima kasih Bang Yanto sebagai host pada podcast kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Hengki Sayunan Hasibuan, SHMH, seperti yang sudah dijelaskan tadi, sudah pernah menulis jurnal terkait dengan maraknya pencurian sawit di masyarakat. Nah, mengawali pembicaraan ini mungkin tidak berlebihan, Bang, kalau saya mengatakan bahwa pencurian sawit ini sudah bisa dikategorikan sebagai extraordinary crime. Kalau saya bilang, karena apa? Dampaknya itu hampir menyeluruh kepada seluruh pemilik sawit, begitu. Tapi ya, itu tadi, kembali lagi harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Nah, banyak problem yang terjadi di masyarakat, Bang, bahwa dianggap pencuri sawit ini diselamatkan oleh hukum dengan adanya peraturan Mahkamah Agung, ya. Sehingga pencurian itu bisa dilaksanakan secara berangsur-angsur dengan catatan jangan melebihi Rp2.500.000. Nah, persepsi yang seperti inilah yang sangat meresahkan masyarakat, sehingga para pekebun pesimis terhadap penegakan hukum. Karena memang di lapangan banyak yang bercerita, sekalipun itu dilaporkan, pihak penegak hukum selalu menyarankan untuk berdamai saja di kampung, katanya, dengan membuat surat perjanjian tidak mengulangi perbuatannya. Nah, ini yang menjadi problem kan. Artinya seberapa kuat surat perjanjian tersebut. Nah,
Kalau kita berbicara terkait dengan aturan hukum yang berlaku, Bang Da, ada dua aturan yang mengatur tentang pencurian ini. Yang lazim kita dengar adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Diatur dalam pasal 362, 363, dan 364. Ya. Kalau 362 pencurian biasa, 363 pencurian dengan pemberatan, dan 364 itu pencurian ringan. Nah, di sini yang perlu kita bahas pertama adalah terkait dengan nilai kerugian. Ya. Memang betul di pasal 364 nilai kerugian itu awalnya adalah Rp250 pada saat KUHP ini dibuat. Namun dirasa oleh pemerintah kita pada tahun 2012 nilai Rp250 ini sudah tidak relevan lagi dengan nilai mata uang saat ini yang berlaku. Sehingga adanya peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 ini mengkonversi ya nilai mata uang dahulu dengan tahun itu terjadi 10.000 kenaikan, 10.000 kali lipat kenaikan nilai harga emas, sehingga dibacalah Rp250 di dalam pasal 364 dibaca menjadi Rp2.500.000. Nah, terus kenapa kemudian harus ada konversi? Karena memang barangkali nilai Rp250 itu hanya satu buah permen saja. Mana mungkin orang mencuri hanya satu buah permen, kan begitu? Sehingga harus disesuaikan. Nah, kenapa kemudian harus disesuaikan? Karena pada saat itu ada peristiwa pencurian yang dilakukan oleh seorang nenek-nenek yang memang nilai kerugian itu sangat kecil, tetapi karena nilai kerugian itu sudah lebih dari Rp250, maka tidak bisa diterapkan tindak pidana ringan. Harus menggunakan pasal 362 atau tindak pidana pencurian biasa dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun. Alasannya karena pasal 364 nilainya Rp250. Iya, Bang. Karena pasal 364 itu nilainya Rp250. Di tahun 2012, Rp250 itu hanya satu buah permen. Kan begitu. Nah, inilah yang menjadi problematika. Sebenarnya bagaimana rasa adil yang harusnya hidup di masyarakat dan diterapkan di penegakan hukum kita. Nah, kalau menurut saya kita juga tidak boleh menafikan undang-undang, karena rupanya di samping KUHP ada undang-undang khusus yang mengatur tentang pencurian hasil perkebunan. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 ya, tentang perkebunan. Nah, sebelum lebih jauhnya saya mau sampaikan bahwa yang masuk sebagai subjek hukum dalam Undang-Undang Perkebunan ini bukan hanya perusahaan perkebunan yang berbadan hukum, bukan hanya PT, tetapi juga pekebun atau orang yang memiliki kebun perseorangan. Nah, itu yang menjadi subjek hukum dalam perkebunan, Undang-Undang Perkebunan ini. Nah, kalau kita bedah mendalam dalam pasal 55 di Undang-Undang 39 tahun 2014 ini, Bang, di situ ada ketentuan yang mengatur tentang larangan seseorang untuk memanen dan memungut hasil perkebunan. Ya. Narasinya seperti ini. Setiap orang secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, dilanjutkan jungtonya atau ketentuan tentang aturan hukumnya atau berapa lama pidananya itu diatur di dalam pasal 107 huruf D. Nah, kenapa saya berani katakan demikian? Karena memang undang-undang perkebunan ini sudah pernah dijadikan landasan hukum oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mempidana seseorang. Saya kasih contoh, ada 2 kasus yang terjadi. Yang pertama itu terjadi ada seseorang yang melakukan pencurian janjangan buah kelapa sawit sebanyak 14 janjang dengan nilai kerugian lebih kurang 400 ribuan, begitulah Bang pada saat itu tahun 2019.
Kemudian hakim menerapkan pasal 55 Junto 107 huruf D. Dan dengan pasal itu hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan terhadap pencuri tersebut. Nah, kemudian kasus yang kedua ini lebih kecil lagi kerugiannya, Bang. Kenapa? Yang dia curi hanya 5 kg getah, ya, di Pamingke, ya, Artinya di seputaran Labuan Batu Raya aja ya. Labuan Batu Raya. Ya, jadi yang dia curi itu 5 kg getah dengan kerugian lebih kurangnya sekitar 100.000 lah. Dia dipenjara selama 1 tahun penjara. Nah, apa yang kemudian menjadi pertimbangan hakim sehingga aturan hukumannya itu bisa 1 tahun dan 6 bulan, itu kembali kepada keyakinan hakim dan proporsionalitas yang dianggap hakim lebih layak untuk orang tersebut. Nah, itu sih Bang, menurut saya Bang. Baik, ini kan menarik tadi ya, menarik yang disampaikan Hengki ini. Ada 3 aturan yang bisa saya kutip tadi ya, ada KUHP, ada pasal 362 pencurian biasa, ada pasal 363 pencurian dan pemberatan, kemudian ada pasal 364 pidana ringan ya, pencurian dengan pidana ringan. Kemudian sehingga diterjemahkan dengan Perma 2 tahun 2012. Kemudian samping itu ada Undang-Undang Perkebunan. Menurut Hengki, ya kan, apakah pidana di bawah nilai tadi yang dikonversi di tahun 2012 lewat peraturan Mahkamah Agung di tahun 2012 itu, yang dikonversi itu hanya nilai atau jenis pencurian, apakah ini nanti nilai ini berlaku kepada orang yang dirugikan terhadap petani sawit atau dengan pencurian dengan tidak mencuri buah sawit? Oke. Misalnya itu seperti apa? Itu kan yang Hengki tadi sampaikan, panjang lebar yang disampaikan itu tadi kan mengenai dengan pencurian kelapa sawit. Bagaimana pula kalau dia tidak pencurian kelapa sawit tapi nilai kerugian itu tidak sampai dengan 2.500.000 bagaimana dengan Perma tahun 2012 itu? Bagaimana dengan itu? Baik Bang, terima kasih Bang. Nah, saya mau jelaskan lagi bahwa sebenarnya Perma itu tidak hanya mengatur tentang pencurian saja. Nah, di situ juga mengatur tentang penggelapan dan segala macam, ada beberapa pasal lah yang menggunakan narasi Rp250 yang ada di KUHP dikonversi menjadi Rp2.500.000. Nah itu. Nah, bagaimana kemudian kalau yang dicuri itu bukan hasil perkebunan? Kalau bukan hasil perkebunan, Apakah bisa menggunakan Undang-Undang Perkebunan? Tentu tidak bisa. Nah, tetap kita menggunakan KUHP. Nah, namun di dalam pasal 363 di situ ada juga pencurian yang dia tidak boleh dikatakan pencurian ringan, ya Bang. Itulah kenapa dikatakan pencurian dengan pemberatan. Ya, salah satunya adalah pencurian ternak. Nah, pencurian ternak itu sekalipun misalnya nilainya tidak lebih dari 2,5 juta, itu tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana ringan. Karena situ jelas diatur dalam pasal 363 ayat 1. Kemudian apalagi kalau pencurian itu Bang dilakukan dalam kondisi darurat, misalnya ada bencana alam, ada kebakaran, ada kecelakaan dan segala macam. Nah, hal-hal semacam itu walaupun misalnya kerugian itu hanya 1 juta, itu masuk dalam kategori pencurian dengan pemberatan. Itu Bang. ini kan menarik ya, ada macam-macam jenis ya, jenis yang bisa dikualifikasikan sebagai pidana ringan ya. Dalam pasal 362, 363 dan 364 ini ada pemisahan. Bila dia melakukan pencurian misalkan seperti yang Hengki bilang tadi, kalau mencurinya mencuri ternak walaupun nilainya tidak melebihi dari 2.500.000, maka dia tetap juga tidak bisa menggunakan Perma 2 tahun 2012. Berarti artinya dengan penjelasan Hengki ini, dengan aturan ini, bahwa sebenarnya Perma itu mengkonversi seluruh nilai ya, kecuali dengan pencurian dilakukan dengan pemberatan. Iya. Apakah ini tidak menjadi sebuah peluang bagi para pencuri kelapa sawit atau para pencuri dengan
konversi nilai 2.500.000 itu lewat aturan Perma 2 tahun 2012 itu, apakah ini tidak menjadi peluang semakin banyaknya tingkat pencurian yang ada di Indonesia atau di Kabupaten Labuhan Batu Raya? Menurut Hengki bagaimana dengan hal itu? Baik Bang, terima kasih. Nah, sederhana jawabannya, pasti sangat menguntungkan pencuri Bang. Sangat menguntungkan pencuri dan menjadi pelindung bagi pencuri justru. Sehingga memang wajar kalau petani pekebun itu marah, tetapi marahnya itu tidak bisa ditampakkan. Kenapa? Karena memang ada juga prinsip hukum, tidak boleh main hakim sendiri. Kalau dalam hati pemilik sawit, dia ingin hukum sendiri, tapi kalau dia lakukan itu, dia akan kena pidana yang lain, misalnya penganiayaan dan segala macam. Nah, makanya Perma ini sebenarnya niatnya baik, Bang. Awalnya niatnya baik, karena dia ingin membuat hukum itu proporsional lah. Kalau yang dicuri hanya sekian atau rendah atau tidak lebih dari 2,5, ya hukumannya ringan-ringan saja. Tetapi ternyata ini dimanfaatkan oleh para pencuri sehingga dia melakukan aktivitas pencurian secara rutin dengan catatan jangan lebih dari Rp2.500.000. Nah, itu yang memberatkan bagi para pemilik sawit, Bang. Terima kasih. Dari hasil perjalanan pasca lahirnya Perma tahun 2 tahun 2012 ini, apakah ini kan adalah penulis mengenai hal itu, apakah meningkat angka pencurian setelah lahirnya Perma 2 tahun 2012? Baik, kalau itu Bang, memang saya tidak lakukan penelitian terkait apakah ada peningkatan yang signifikan jumlah pencuri. Angka pencurian ya terhadap petani kelapa sawit pasca lahirnya itu kan. Baik, kalau terkait dengan statistiknya memang saya tidak lakukan penelitian itu, tetapi yang pastinya menjadi problematika bagi pemilik kebun. Karena dia tidak tahu bagaimana caranya agar pelaku pencurian sawit ini bisa dijerat hukum. Nah, sebenarnya sudah diatur bagi pelaku pencurian sawit ini, meskipun misalnya dia dipidana ringan, artinya kalau sudah pernah dia dipenjara dengan hukuman pidana ringan, misalnya 3 bulan tanpa menjalani hukuman, atau tanpa dia dihukum atau dikurung gitu kan. Tetapi kalau dia melakukan itu secara berulang, maka dia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai, tidak bisa lagi diterapkan padanya itu pasal 364 atau Perma itu, karena sudah berulang, ketentuannya juga sudah diatur. Nah, persoalannya kan Bang, di masyarakat, karena memang tidak lebih 2,5 juta, masyarakat enggan untuk melaporkan. Karena percuma saja dianggap masyarakat kan, harusnya tetap dilaporkan saja. Gitu, harusnya tetap dilaporkan saja, biarkanlah hukum yang memprosesnya. Karena apa? Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pengulangan apabila dia sudah ditetapkan bersalah oleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, begitu Bang. Karena selama ini sering terjadi dilaporkan tapi hanya selesai di tingkatan desa ya. Sehingga tidak tercatat ya dia sebagai pernah melakukan perbuatan tindak pidana. Ini menarik lagi nih, kalau misalkan ini kita spesifik ya, karena tadi kita bicara tentang petani kelapa sawit, ya petani kelapa sawit. Berarti ini erat kaitannya dengan undang-undang perkebunan yang Hengki maksud tadi. Apakah pidana ringan ini berlaku bagi perseorangan atau hanya kepada perkebunan? Karena contoh kasus yang Hengki sampaikan tadi, 2 putusan pengadilan yang ada di Pengadilan Negeri Rantau Perapat itu, 2 putusan itu menerjemahkan 2 perkebunan sebagai pelapor. Apakah bagi petani sawit di luar dari badan hukum atau perkebunan, bolehkah menggunakan undang-undang perkebunan ini sebagai landasan hukum untuk bisa menjerat para pelaku pencuri kelapa sawit ini? Baik Bang, tentu begini Bang jawabannya. Yang menggunakan hukum itu sebenarnya adalah penegak hukumnya. Kita selaku masyarakat hanya melaporkan adanya peristiwa hukum atau tindak pidana pencurian begitu. Nah, apakah kemudian bisa masyarakat atau kita bilanglah orang yang mencuri kebun atau hasil perkebunan milik masyarakat perseorangan dijerat dengan Undang-Undang 39 2014? Kan itu pertanyaan Pak. Saya bilang bisa. Apa dasarnya?
di dalam pasal 1 penjelasan undang-undang tersebut, subjek hukum di situ sudah dijelaskan. Ada dua. Yang pertama adalah pekebun. Pekebun itu yang dimaksud adalah perseorangan. Yang kedua perusahaan perkebunan yang berbadan hukum. Nah itu artinya kalau subjeknya sudah dua, mau itu milik masyarakat perseorangan atau milik badan hukum, dua-duanya masuk dalam Undang-Undang 39 2014 gitu Bang. Hengki kan menyampaikan bahwa bisa diterapkan Undang-Undang Perkebunan nomor 39 tahun 2004 ya tentang perkebunan, bahwa tidak hanya badan hukum atau perkebunan yang bisa melakukan pelaporan atau penegak hukum bisa menerima laporan dengan menerapkan itu. Artinya perseorangan juga sebenarnya atau petani kelapa sawit sendiri juga bisa menggunakan undang-undang perkebunan sebagai alat untuk bisa menjerat para pelaku petani atau para pelaku pencuri kelapa sawit. Nah, dalam perjalanan yang sering terjadi, ya, yang Hengki amatin dalam dunia hukum, apakah saat ini masih banyak nggak yang Hengki temukan para petani kelapa sawit pernah melaporkan hal yang sama terhadap nilai pidana ringan yang mungkin tidak melebihi 2.500.000 tapi ditolak tidak menggunakan undang-undang perkebunan? Apakah saudara Hengki pernah merasakan hal itu? Baik, terima kasih Bang. Nah ini kalau saya pribadi memang belum pernah menjadi pelapor pencurian. Tetapi kalau dari cerita masyarakat yang saya dengar, sering mereka katanya melapor ke penegak hukum di polsek-polsek begitu, sering sekali itu diabaikan lah begitu ya, diabaikan atau malah disuruh berdamai di desa, berdamai dengan surat perjanjian karena alasannya nilai kerugiannya itu tidak lebih dari 2,5 juta ya kan Bang. Nah ini yang menjadi penghapus harapan masyarakat. Saya bilang harusnya memang penegak hukum itu tetap menerima laporan masyarakat ya dengan memberikan harapan bahwa keadilan itu masih bisa dicapai gitu Bang. Jangan patahkan semangat masyarakat dengan mengatakan ini tidak bisa dijerat karena tidak lebih dari 2,5 juta. Penegak hukum harusnya tidak seperti itu. Di sini yang salah. Nah, apakah kemudian juga undang-undang ini banyak diketahui oleh penegak hukum? Mungkin menurut saya masih kurang diketahui. Atau perspektif yang diadopsi oleh penegak hukum masih menganggap undang-undang perkebunan ini hanya berlaku untuk PT atau untuk perusahaan perkebunan. Di sini yang terkadang mispersepsi lah menurut saya. Makanya memang perlulah kita mengadakan podcast ini supaya apakah itu masyarakat nanti atau penegak hukum bisa mendengar dan sama-sama mempelajari undang-undang tersebut Bang. Ini kan menarik jadinya, menarik bahwa sebenarnya ini kan jadi gunjang-ganjing selama ini terhadap penerapan hukum terhadap pencurian kelapa sawit yang kerap sering terjadi, digunakan alat atau bahkan bisa kita kategorikan memperbanyak angka pencurian kalau bisa kita lihat dengan mengkonversi nilai 2.500.000 lewat Perma 2 tahun 2012. Yang tidak kalah menarik adalah bagaimana ya, misal kalau di kehidupan masyarakat sering terjadi mengadopsi tentang kebiasaan atau maaf sehingga dia tidak menggunakan undang-undang perkebunan. Bagaimana pandangan Hengki terhadap itu? Sehingga penegak hukum juga kebingungan, dia lebih mengadopsi yang bersifat kekeluargaan. Ini kan jadinya kan ketika itu diterapkan undang-undang perkebunan, maka orang yang melakukan pencurian kelapa sawit atau melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit, maka dia akan bisa dijerat secara hukum. Bahkan nasibnya akan menyandang status tersangka hingga sampai status terdakwa diputus oleh pengadilan negeri. Walaupun pada akhirnya nanti misalkan dia tidak ditahan, tapi dia punya catatan serius, ini juga akan melemahkan dia dalam kehidupan dia ke depan. Bagaimana menurut Hengki mengatasi hal seperti ini? Baik Bang. Nah terkait dengan kemaafan lah yang pertama ya Bang ya. Ya memang kita selaku manusia harus saling memaafkan ya. Tetapi kan kalau semuanya hanya berhenti di maaf, maka potensi pengulangan tindak pidana itu sangat potensial terjadi.
Maksud saya itu, kalaupun pada akhirnya nanti diselesaikan dengan restoratif justice, misalnya di kepolisian atau di kejaksaan atau nanti di pengadilan, yang pastinya ada dulu proses hukum yang dijalankan, sehingga memang pasti hukum itu ada, gitu, kepastiannya ada. Jangan langsung dipatahkan kehendak keadilan itu, begitu. Nah, kalau setelah nanti di proses hukum ternyata, oh ya udahlah, atau juga dia mencuri karena dia butuh misalnya gitu kan, ya saya selaku pemilik sawit saya maafkan, tidak masalah. Yang pasti tercatat dulu dia sebagai orang yang sudah pernah melakukan tindak pidana. Apakah itu nanti di buku registernya kejaksaan atau di buku registernya kepolisian atau mungkin melalui penetapan pengadilan, tidak masalah, begitu Bang. Itulah seharusnya penegakan hukum yang sistematis dan terukur. Nah, supaya dia kepastiannya lebih terasa dan keadilannya itu pun bisa dicapai. Artinya dari pembicaraan ini, kalau bisa saya kutip ya, bahwa memang harus menerapkan undang perkebunan. Kalau saya lihat untuk bisa memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan. Tapi bagaimana kalau misal yang melakukan perbuatan ini adalah misal anak-anak muda yang masih punya pengharapan yang besar. Dengan kita mendorong undang-undang perkebunan ini sebagai landasan hukum untuk bisa menjerat mereka, tentu dia ini kan akan menjadi punya catatan di registernya kejaksaan atau registernya pengadilan. Ini kan akan mematahkan rasa semangat dia ke depan. Bagaimana itu kalau misalkan hal itu menjadi sebuah prinsip dasar misalkan yang berkembang? Bagaimana kita bisa memberikan pandangan terhadap itu? Baik Bang, terima kasih Bang. Nah, ini terkait dengan mungkin generasi muda lah ya, yang masih punya masa depan yang lebih cemerlang. Nah, ketentuan itu sebenarnya Bang diatur di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak sebenarnya. Kalau anak yang dia di bawah 12 tahun memang tidak bisa dipidana, dia dikembalikan kepada orang tuanya atau diserahkan ke rumah rehabilitasi dan segala macam. Tapi kalau anak yang sudah di atas 12 tahun, maka dia sudah dibebankan pertanggungjawaban pidana. Nah, dia sudah harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Persoalan bagaimana apakah dia semangat dan tidak, itulah yang menjadi titik tolak agar dia menjadi orang yang lebih baik lagi ke depan. Memang perspektif hukum ini kan Bang, karena kalau kata Profesor Edi Hiarij, hukum itu kan law is the art of interpretation katanya. Hukum itu adalah seni untuk mentafsirkan. Maka banyak perspektif. Satu sisi kita punya perspektif bagaimana nanti masa depan anak muda tersebut. Di sisi lain kita punya perspektif bagaimana nasib si korban. Kalau anak muda ini tidak dipidana begitu. Itu maksudnya kalau misalkan dia tidak diterapkan sanksi pidana, bagaimana dengan hal itu? Kalau misalkan dia diterapkan sanksi pidana, bagaimana dengan nasib dia ke depan? Kalau dia masih misalkan berstatus, masih punya harapan ke depan, bagaimana dengan hal itu? Ini kan menjadi sebuah alasan yang harus juga dipertimbangkan. Oke, baik. Kalau di dalam persidangan Bang, mungkin itu yang menjadi alasan pemaaf atau yang meringankan hukuman. Nah, itu barangkali. Kalau menghapus catatan kriminal dia, sepanjang itu sudah tercatat di kepolisian dan juga di kejaksaan atau bahkan putusan pengadilan, ya namanya sampai kapanpun menjadi orang sudah pernah melakukan tindak pidana. Kalau istilahnya residivis, meskipun residivis itu ketentuannya maksimalnya 5 tahun. Setelah 5 tahun dia tidak mengulangi perbuatan pidana lagi, istilah residivis itu katanya sudah hapus lah gitu. Jadi setelah 5 tahun dia sudah berkelakuan baik dan tidak melakukan tindak pidana lagi, tidak bisa lagi dikategorikan sebagai residivis kalau kata KUHP katanya begitu. Artinya kalau dia sudah melebihi 5 tahun, dia menjalani hukuman dia. Setelah diputus pengadilan. Setelah dia bebas. 5 tahun setelah dia bebas, dia tidak melakukan tindak pidana lagi, maka dia tidak dikategorikan sebagai residivis. Oke. Artinya kalau dia melakukan pencurian lagi, maka dia diterapkan dengan pasal yang lain atau bukan begitu Bang. Penyebutan ini. Ini penyebutan residivis. Residivis ini kan orang yang melakukan tindak pidana gitu dan segala macam. Nah, kalau seandainya setelah 5 tahun dia melakukan tindak pidana, misalnya pencurian yang di bawah 2,5 juta lagi, apakah dia masih bisa menggunakan Perma nomor 2 2012? Menurut saya tetap tidak bisa. Hanya saja dalam catatan kriminal barangkali namanya tidak lagi terdaftar sebagai residivis, itu saja. Ini mempertegas terakhir ya, pertanyaan terakhir mempertegas ini, karena ini
harus menjadi terang menerang dalam podcast kita di studio ini agar tidak menjadi asumsi liar terhadap para penonton atau masyarakat yang mendengarkan ini mengenai tadi aturan hukum di awal bahwa ada pasal 362, 363, 364 dan Perma nomor 2 tahun 2012. Karena spesifik kita dalam podcast atau diskusi ini adalah mengenai tentang petani kelapa sawit. Nah, saya minta Hengki itu mencoba menyampaikan bahwa nilai itu tidak harus kepada nilai pencuri kelapa sawit. Bahwa nilai itu juga ada kepada pencurian di luar dari kelapa sawit. Sepanjang dilihat sebab akibat tadi ya, nilai yang dia lakukan pencurian itu sepanjang tidak ada pemberatan. Nah, itu harus kita pertegas ini kepada para penonton agar jangan jadi asumsi liar seolah-olah kita memberi ruang kepada para pencuri untuk melakukan perbuatan dengan adanya tadi Perma mengkonversi nilai yang dari Rp250 menjadi Rp2.500.000. Ini akan menjadi sebuah kekeliruan kalau kita tidak menonton sampai full video yang ada di podcast ini. Kami berikan kesempatan lah untuk memberikan closing statement terhadap pembincangan kita ini. Baik, terima kasih Bang Da untuk closing statement kali ini. Yang pertama adalah bahwa hukum itu dibuat untuk menertibkan. Jangan sampai ada polemik yang berkepanjangan di masyarakat. Nah, tetap selalu ada perspektif yang berbeda, namun kepada masyarakat khususnya, jangan pernah berhenti berharap untuk menegakkan keadilan. Apapun peristiwa hukum yang dialami, jangan pernah pesimis untuk menegakkan aturan hukum yang ada. Tetap jalankan proses hukum, terus dikawal. Kalau misalnya ada pencurian, tetap dilaporkan, biarkanlah hukum yang memprosesnya nanti. Begitu. Kemudian bagi para penegak hukum, saya berharap nih, agar seriuslah dalam menegakkan hukum, timbulkanlah kemauan untuk menimbulkan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Bukan hanya persoalan like or dislike, atau ada orang-orang tertentu yang dikenal, atau ada intervensi dari pihak manapun. Tetapi memang harus karena hati nurani untuk bagaimana hukum itu tetap tegak dan adil. Terima kasih. Begitulah perbincangan atau diskusi kita di studio podcast Universitas Labuan Batu TV ini. Perlu menjadi catatan serius kita kepada para penonton setia di Universitas Labuan Batu TV ini bahwa pidana bagi pelaku pencurian sawit di bawah Rp2,5 juta kita sudah mendengarkan bahwa ini bukan memberikan ruang. Ini bukan memberikan ruang kepada para pencuri, tapi sebenarnya sudah ada aturan hukum yang bisa mengatur tentang pencuri kelapa sawit yang lain bisa dijerat di Undang-Undang Perkebunan nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, bahwa saudara akan bisa dijerat. Jadi dalam perbincangan ini bisa kita simpulkan bahwa lebih baik para masyarakat tidak usah melakukan pencurian karena itu merugikan dirimu sendiri dan merugikan juga para petani kelapa sawit dan merugikan orang lain terhadap tindakan. Apabila kau melanggar itu, kau akan bisa dijerat dengan Undang-Undang Perkebunan, dengan peraturan-peraturan yang ada, baik di KUHP pasal 362, 363, 364 hingga Perma nomor 2 tahun 2012. Ini demikianlah bisa bahas, dan selamat Hengki dan terima kasih telah hadir di studio podcast dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Bang.